Sebentar Kiblat. Saya tahu, cara saya kemarin emang salah. Tapi jujur, saya nggak pernah menyesali itu semua. Karena saya memperjuangkan perasaan saya untuk Talia. 50 juta? Kamu butuh buat apa, Mas? Itu banyak banget. Ya udah, aku transfer. Tapi itu duit sisa terakhir aku di tabungan. Abis itu aku nggak ada apa-apa lagi. Kalau klien kamu udah bayar, tolong balikin ya, Mas. Iya. Kamu jangan terlalu gampang ngasih uang terus ke Renald ya. Dia jadi kebiasaan karena ya. Uang kamu jual kalung sama cincin buat dia bikin usaha IO juga belum balik kan? Bu, aku mau bantu Mas Renald. Kalau ibu nggak mau balikin HP aku masih bisa transfer lewat ATM. Kanaya, tunggu, dengerin ibu dulu. Kamu tuh harus bisa buat batasan sama Renald. Cinta tuh gak seperti ini. Kalau nggak dia akan terus-terusan manfaatin kamu. Omongan ibu sama aja kayak kata Lia. Loh, sayang, ibu tuh cuma mau ngelindungin kamu aja. Kamu tuh udah abis-abisan buat Renald. Kalau nggak, dia akan terus-terusan minta uang kamu sampai kamu nggak punya apa-apa. Ibu tuh kasihan sama kamu. Kamu udah capek, kerja keras, kamu menabung, kamu beli emas. Tapi yang manfaatin malah pacar kamu. Kalau kamu nggak bisa ngomong sama Renald, biar ibu yang ngomong sama dia. Nggak usah, Bu. Ibu jangan ngomong sama Mas Renald. Kalau ibu ngomong sama Mas Renald, aku nggak mau lagi tinggal di rumah ini. Dan please, stop, Bu. Jangan bikin macam-macam soal Mas Renald. Ada apa ini? Kanaya. Kanaya bikin masalah lagi ya? Itu Renald, dia minta uang sama Kanaya 50 juta. Dan Kanaya mau ngasih dia. Ibu udah bilang jangan padahal. Ya udah, ibu tenang aja ya. Nanti biar Talia yang bicara sama Kanaya. Kamu belum cerita. Gimana caranya Kanaya mau pulang ke rumah? Kalau soal itu, Talia nggak bisa cerita sekarang. Udah, ibu tuh nggak boleh stres-stres tahu. Kalau ibu stres, nanti tuh sakit. Talia tuh nggak mau kalau ibu sakit. Ya. Tolong kamu kirimin arsip program terbaik sepanjang masa di Victory TV. Soalnya saya mau mempelajari buat bikin program baru. Iya, oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain pagi-pagi udah di rumah saya? Ibu yang minta Kiblat datang. Ini Kiblat minum dulu. Biar kamu rajin ngajinya, dia nggak bolong-bolong lagi. Kan mumpung lagi nggak ada program, jadi bisa lebih santai kan? Bu, jam masuk Talia itu tetap sama. Meskipun emang lagi gak ada program, tapi bukan berarti lebih santai kan? Justru harus makin produktif biar dapetin program baru. Yaudah kalau gitu Talia berangkat ya. Hati-hati nak. Duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin Talia ya, nak Kiblat. Apa-apa Bu, saya sangat mengerti. Mungkin atau gini aja Bu, saya aja nyusul Talia ke kantor. Karena kebetulan juga hari ini waktu saya sangat lenggang Bu. Ya udah, boleh kalau gitu. Oh, wah, baik kalau gitu Bu. Mohon maaf, saya izin Bu ya. Silakan. Alhamdulillah. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ting, ting, ting. Ting, 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 ting. Tik. Ya? Ini sekalian nih, kamu bagiin kayak biasa ya? Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ampun, makanannya banyak banget. Mbak Talia ini benar-benar kayak ibu peri dah. Banget. Selalu bikin semua orang happy. Bisa banget kamu mujinya ya.
By the way itu proposal yang udah saya kirim ke kamu udah kamu rapiin belum? Sebagian besar udah saya rapiin. Tinggal dikit lagi. Ya udah dikerjain yang dikit laginya itu. Oke Mbak, kalau gitu Titi mau bagian ini dulu ya. Iya. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Talia, kamu ada waktu? Saya mau bicara sama kamu. Sebenarnya saya mau minta maaf. Kenapa Mas Fandi minta maaf sama saya? Bukannya harusnya sama Kiblat ya? Iya, tapi Talia, Mas, saya tuh nggak tahu ya, Mas Fandi tuh punya masalah apa sama Kiblat dan juga saya. Tapi intinya, saya mohon Mas Fandi nggak usah ikut campur urusan pribadi saya. ya saya tahu. Saya di sini emang salah. Saya minta maaf. Saya juga nggak ngira kalau kejadiannya akan seperti itu. Saya akan temuin Kiblat, saya akan minta maaf sama Kiblat. Dan saya juga akan mengontrol perasaan saya ke kamu. Saya nggak mau kalau kamu ngerasa nggak nyaman karena sikap saya. Sadaqallahul azim. Mas Kajar, rajin banget udah di sini. Pasti janjian lagi sama Mbak Talia ya? Hah? Berarti Mas Kajar dari tadi duduk di sini cuma buat nungguin Mbak Talia? Jadwalnya Talia hari ini padat ya? Pasti Mas Kajar lagi belajar memahami kesibukan calon istri ya. Gak usah kaget kayak gitu. Gak apa-apa. Mbak Talia udah pernah cerita kok ke Titi kalau Mas Kajar itu bukan hanya sekedar guru ngaji yang ngajarin Mbak Talia ngaji, tapi juga seorang yang dijodohkan dengan Mbak Talia untuk menjadi calon suaminya kelak. Iya. Titi doain semoga Mbak Talia dan Mas Kajar segera dihalalkan. Terus juga Mas Kajar jangan lupa nanti cariin jodoh buat Titi yang 11-12 sama Mas Kajar. Yang beriman, bertakwa, terus tampangnya yang adem, ayem, tentrem kayak ubin masjid gitu lah Mas. Ya Mas ya? Dari awal, aku tuh sengaja bikin gosip Talia sama Kiblat pacaran. Ternyata dia beneran orang yang dijodohin untuk jadi calon suaminya Talia. Insya Allah, kalau jika memang sudah ada jalannya, jodoh itu akan segera tiba. Ya kita manusia hanya bisa berencana dan berusaha. Sisanya biar Allah yang menentukan. Kita berserah saja. Pasrah, ikhlas. Itu adalah kunci dari segala kunci. Namun juga waktunya Mbak Talia sudah gimana Mbak? Ada waktu luang nggak dia kira-kira? Jadi saya kalau ada waktu luang saya pengen nyelipin di tengah-tengahnya. Tenang aja, ini Mbak Talia lagi meeting sama Pak Adam. Nah setelah itu ada schedule kosong. Nah menurut Titi mendingan Mas Kajar itu nunggunya di taman. Soalnya kenapa? Lebih adem, lebih sejuk, lebih semriwing dan lebih tenang untuk belajar ngaji gitu Mas. Nah, nanti Mbak Talia Titi kasih tahu biar Mbak Talia langsung nyusul setelah meeting. Oh ke taman? Iya dong, masa ke... Oh ya baik. Iya. Makasih ya Mbak. Iya. Good news, Mas Fandi pasti makin patah hati dan aku punya banyak kesempatan deketin dia. Mbak Talia, gimana? Udah ada kabar baik belum? Masih nggak diterima juga, Ti. Mbak Talia yang sabar ya. Mendingan sekarang kata Titi, Mbak Talia menenangkan diri, ambil air wudhu, terus belajar ngaji. Kenapa kamu tiba-tiba suruh saya belajar ngaji? Ya soalnya
Guru ngajinya Mbak Talia udah datang. Udah nungguin di lobi lama banget. Sampai akhirnya Titi bilang udah pindah aja ke taman biar adem, rileks, rindang, tidak ramai, sepi. Titi, kenapa kamu gak suruh dia pulang aja? Ini tuh masih jam kantor, saya juga masih sibuk, masih ada kegiatan banyak banget, Ti. Enggak, Titi udah cek schedule Mbak Talia. Kok kalau Mbak Talia waktunya free setelah meeting? Ya lagian Titi nggak tega juga lah masa Mas Culture datang jauh-jauh dari sana mau ke sini niatan mau menjalankan amanah untuk mengajari Mbak Talia ngaji. Terus habis itu disuruh pulang lagi ke sana. Iya. Soto ini, pegang. Sotoy Madura. Mantap. Suruh ngaji susah banget. Kiblat. Yap. Tadinya saya mau hubungi kamu. Saya mau minta maaf atas kejadian kemarin. Tapi ternyata kamu di sini. Berarti kondisi kamu udah baik-baik aja kan? Saya udah baik-baik aja. Dan saya juga udah maafin kamu kok atas kejadian kemarin. Saya salut banget sama usaha kamu untuk deketin Talia. Sampai bela-belain datang ke sini terus tiap hari untuk gangguin Talia kerja. Saya kesini untuk mengajari Talia mengaji. Bukan untuk mengganggu waktunya. Permisi, Mas. Sebentar, Kiblat. Saya tahu cara saya kemarin emang salah. Tapi jujur, saya nggak pernah menyesalin itu semua. Karena saya memperjuangkan perasaan saya untuk Talia. Dan saya nggak akan tinggal diam kalau kamu sampai mempermainkan perasaan Talia. Saya nggak pernah ada niat untuk mempermainkan perasaan Talia. Dan silakan saja, kalau misalkan Mas mau mengusahakan segala cara yang menurut Mas itu benar untuk mendapatkan hatinya Talia, silakan. Karena saya juga akan melakukan segala cara yang menurut saya benar untuk melembutkan hati Talia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Kiblat, صدق الله. kamu tuh maksain banget sih datang ke kantor saya. Pakai acara nyuruh Titi segala buat bujukin saya ngaji. Gimana sih kamu? Astagfirullahaladzim. Aduh, iya, saya bantu. Nggak usah. Lagian, kamu sih maksain banget datang sini. Saya tuh nggak maksain, beneran deh. Saya nggak minta Titi untuk membujuk kamu. Saya tuh cuman bilang, kapan kamu ada waktu kosong setelah waktu kamu kerja? Ya. Tapi tetap aja kan, ujungnya emang mau ngajarin saya ngaji, iya kan? Ya itu kan Amanat dari ibu saya. Udah kebaca banget mau ngomong apa. Ya. Kenapa rasanya jadi